Mantan Presiden keempat Indonesia ini lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940, dari pasangan Wahid Hasyim dan Solihah. Guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik ini menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI setelah dipilih MPR hasil pemilu 1999. Dia menjabat Presiden RI dari 20 Oktober 1999 hingga sidang istimewa MPR 2001. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil atau Sang Penakluk dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, sementara kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada 1949. Ibunya, Hajah Solihah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Akhir 1949, dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Dia belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur juga diajarkan membaca buku non-Islam, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Pada April 1953, ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikannya berlanjut pada 1954 di sekolah menengah pertama dan tidak naik kelas, tetapi bukan karena persoalan intelektual. Ibunya lalu mengirimnya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan. Pada 1957, setelah lulus SMP, dia pindah ke Magelang untuk belajar di pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun yang seharusnya 4 tahun. Pada 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada 1963, Wahid menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, namun tidak menyelesaikannya karena kekritisan pikirannya. Gus Dur lalu belajar di Universitas Baghdad. Meskipun awalnya lalai, Gus Dur bisa menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Dia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya guna belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui di sini. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), organisasi yang terdiri dari kaum intelektual, Muslim Progresif dan Sosial Demokrat. LP3S mendirikan majalah Prisma, di mana Gus Dur menjadi salah satu kontributor utamanya, dan sering berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Saat inilah ia memprihatinkan kondisi pesantren karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan dan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Dia kemudian batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.
Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, sehingga dia harus pulang pergi Jakarta dan Jombang. Pada 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di pesantren Tambak Beras. 1 tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Pada 1977, dia bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam, dengan mengajar subjek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam dan misiologi. Ia lalu diminta berperan aktif menjalankan NU dan ditolaknya. Namun, Gus Dur akhirnya menerima setelah kakeknya, Bisri Syansuri, membujuknya. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih pindah dari Jombang ke Jakarta. Abdurrahman Wahid mendapat pengalaman politik pertamanya pada pemilihan umum legislatif 1982 saat berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan, gabungan 4 partai Islam termasuk NU. NU membentuk tim 7, termasuk Gus Dur, untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Pada 2 Mei 1982, para pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idam Khalid dan memintanya mengundurkan diri. Namun, pada 6 Mei 1982, Gus Dur menyebut pilihan Idam untuk mundur tidak konstitusional. Gus Dur mengimbau Idam tidak mundur. Pada 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat oleh MPR dan mulai mengambil langkah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu ini. Gus Dur lalu menyimpulkan NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, dia mengundurkan diri dari P3 dan partai politik agar NU fokus pada masalah sosial. Pada Musyawarah Nasional NU 1984, Gus Dur dinominasikan sebagai Ketua PBNU dan dia menerimanya dengan syarat mendapat wewenang penuh untuk memilih pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Soeharto. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai pemerintah. Pada 1987, dia mempertahankan dukungan kepada rezim tersebut dengan mengkritik P3 dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar. Ia menjadi anggota MPR dari Golkar. Meskipun disukai rezim, Gus Dur acap mengkritik pemerintah, di antaranya proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai Bank Dunia. Ini merenggangkan hubungannya dengan pemerintah dan Soeharto. Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga menandingi sekolah sekular. Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua PBNU pada Musyawarah Nasional 1989. Saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, berusaha menarik simpati Muslim. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dibentuk untuk menarik hati intelektual Muslim di bawah dukungan Soeharto dan diketuai B.J. Habibie. Pada 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung, tapi ditolaknya karena dianggap sektarian dan hanya membuat Soeharto kian kuat. Bahkan pada 1992,
1991, Gus Dur melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan musyawarah besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan merencanakan acara itu dihadiri paling sedikit 1 juta anggota NU. Soeharto menghalangi acara tersebut dengan memerintahkan polisi mengusir bis berisi anggota NU begitu tiba di Jakarta. Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Menjelang musyawarah nasional 1994, Gus Dur menominasikan diri untuk masa jabatan ketiga. Kali ini Soeharto menentangnya. Para pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko, berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 orang anak, Alisa Kotrunada, Zanuba Arifah Hafsoh atau Yeni, Ani Cahayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Yeni aktif berpolitik di PKB dan saat ini adalah Direktur The Wahid Institute. Gus Dur wafat hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, akibat berbagai komplikasi penyakit, di antaranya jantung dan gangguan ginjal yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat dia harus menjalani cuci darah rutin. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Surabaya usai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.